kita Bapak Ustaz Burhanuddin dan pembawa, dan juga guru kita Ustaz Syarifuddin, Ustaz Sahroni, Ustaz Wahroni, dan juga kepada para ustaz dan ustazah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, takjim serta mahabbah saya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati pengatur acara Bapak RT, terima kasih. Tak lupa kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka acara tasyakuran, yaitu akan melaksanakan daripada acara akad nikah anak daripada Ustaz Dudung Effendi. insyaallah besok pagi akan diadakan acaranya. Saya doain mudah-mudahan dia berkah, mudah-mudahan biar aman, selamat, dan juga mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan malam ini, bahkan dari kemarin, acaranya dilaksanakan di tiap-tiap musola, tiap-tiap masjid jami, bahkan tiap-tiap majlis taklim. Ini diadakan acara daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebab Nabi kita adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat yang besar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab beliau kita kenal Allah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa haji, kita bisa zakat, bahkan kita bisa melaksanakan kebaikan. Ini wasilahnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau maka tidak akan bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali di dalam kitab Nasohil Iban menyatakan ada 6 nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat yang terbesar. Di antaranya adalah Islam. Islam adalah nikmat yang luar biasa. Iman Islam nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini tidak diberikan kepada setiap orang. Nikmat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa ma yu'til iman illa may yuhibbu." Kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, harta, jabatan yang tinggi, kedudukan, bahkan pada masyarakat termasuk kesehatan, kekayaan. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuhibbu wa man la yuhibbu. Orang yang Allah cintai, Allah yang Allah tidak cintai. Harta diberikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jabatan Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, bahkan kepada orang yang tidak Allah cintai. Kesehatan Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Tapi iman, wa ma yu'til iman illa ma yuhibbu, tidak diberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Makanya alhamdulillah kita dijadikan orang beriman. Ini artinya para jemaah sekalian,
Kita adalah orang-orang yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa. Makanya enggak usah kita iri sama yang lain. Dikasih dunia, dikasih jabatan, para jemaah sekalian, itu udah lumrah. Bahkan banyak orang kafir kaya enggak? Orang Cina pada kaya enggak? Orang Islam banyak yang kaya enggak? Banyak yang kaya. Kenapa? Karena dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, kepada orang yang Allah cintai, dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Sebetulnya harus mirip mereka yang tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang sudah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya dia akan selamat dunia bahkan sampai akhirat nanti. Karena yang kita bawa bukan harta. Yang kita bawa nanti bukan jabatan. Yang kita bawa bukan bentuk dunia yang lain yang gemerlap yang kita inginkan, tapi hanya satu yang kita bawa ketika kita menghadap Allah, yang bisa menyelamatkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan iman, yaitu mati dalam keadaan Islam. Makanya ini harus kita pertahankan. Ya, ini harus terpertahankan, yang tidak diberikan kepada setiap orang, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sembarangan dijualin iman. Kadang-kadang orang udah kelaparan, dijual tuh imannya dengan sekardus mie. Ya, dengan sekardus mie. Maka punya anak hati-hati. Ya alhamdulillah, ya. Pak Ustaz Dudung Effendi anaknya alhamdulillah yang jadi calonnya juga adalah orang baik, ketemu juga di majelis taklim. Bahkan para jemaah sekalian, orang mudah-mudahan orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang khusus adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nanti ibu kalau punya anak perawan cakep, kemudian ada yang apa ya? Ada yang ngelamar, bawa mobil mewah, duitnya banyak, tapi pas dibuka identitasnya di KTP bukan orang Islam. Kira-kira anak ibu mau dikasih apa enggak? Bu, mau dikasih apa enggak, Bu? Hah? Yang benar dikasih baby biar satu. Hah? Yang benar. Rumah gedong. Ya, 5 miliar harganya. Ya. Kasih kalau mau masih Islam. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, jangan dikasih sehebat apapun, semahal apapun, semewah apapun. Kenapa? Karena dunia sehebat apapun, semewah apapun tidak akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Yang bisa menyelamatkan kita adalah iman Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Inilah mati yang disebut dengan mati husnul khotimah. Ya alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Ini nikmat, Pak, ini nikmat yang luar biasa. Dikasih iman aja udah cukup kita. Syukurnya kepada Allah, kita melebihi daripada syukur nikmat yang lain sebetulnya. Ya, ini para jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam. Yang kedua, nikmat Al-Quran. Ini termasuk nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung daripada nikmat-nikmat yang lain. Ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat yang lain ini udah cukup ketika ada pada zaman Rasulullah, bisa bermanfaat, bisa berlaku ketika ada pada zaman Rasulullah. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat masih berlaku. Ini mukjizat Al-Quran, bahkan bisa nyelamatin kita sampai kita meninggal dunia. Kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, ini bisa nyelamatin kita. Ini apa buktinya? Mukjizat Al-Quran tidak putus ketika Nabi sudah tidak ada. Tapi Al-Quran terus berjalan sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai hari kiamat. Al-Quran hebatnya luar biasa. Al-Quran bisa menceritakan masa-masa lalu. Kita nggak tahu bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad Musa alaihissalam. Kita tidak tahu bagaimana sejarah Nabi Allah Isa alaihissalam. Kita tidak akan tahu bagaimana sejarah Nabi Allah Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang sampai Nabi Adam. Para jamaah sekalian, kita tidak akan tahu tanpa kita membaca Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan
menjelaskan bagaimana riwayat-riwayat nabi-nabi yang terdahulu. Ini hebatnya Al-Quran. Bahkan Al-Quran bahas zaman sekarang. Tidak ada yang kejadian yang ada pada saat ini kecuali sudah tertera dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran hebatnya lagi bisa menceritakan hal-hal yang akan datang nanti. Ya, alam gaib diceritain. Bahkan sampai terjadinya hari kiamat sudah ada dalam Al-Quran yang akan terjadi. Baca surat Al-Qari'ah, baca surat baca surat Al-Waqiah, dan baca surat-surat yang lain menjelaskan tentang bagaimana terjadinya daripada kiamat. Ini Al-Quran sudah menyatakan. Bahkan alam yang akan terjadi, adanya alam hisab, adanya alam mizan, adanya alam sirat, dan juga adanya bahwa kita akan masuk surga dan neraka. Ini sudah tertera dalam Al-Quran. Inilah hebatnya Al-Quran. Bahkan Al-Quran beda sama bacaan yang lain. Kalau kita baca Quran, kita baca dapat pahala apa kagak? Baca Quran dapat pahala apa kagak? Kagak. Kecuali ya di Quran itu ada yang bermanfaat buat kita. Tapi Al-Quran kita ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ketika kita baca Al-Quran satu huruf akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Quran ketika kita baca ini ngerti nggak ngerti, paham kagak paham, kita baca, yang penting kita bisa baca Al-Quran, ini akan dibalas satu huruf dibalas 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran kan buat itu doang kan ya, buat apa? Mas kawin gitu. Dibaca lagi 7 bulan, ntar ketemu lagi mau lahir apa? Akekah. Ini pada sekalian, makanya Al-Quran luar biasa, manfaat luar biasa. Bahkan yang akan bisa menjadi penerang teman kita, ya, yang akan menghibur kita di alam kubur adalah bacaan Al-Quran kita. Ya, bahkan kalau anak kita didik menjadi anak yang soleh, bisa baca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, nanti di yaumul kiamat kita akan dibagaikan mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui anak kita yang bisa baca Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran. Ini indahnya. Para jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pendidikan buat anak penting sekali, terutama kenalin tauhid kepada Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal yang wajib atas manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni, mengenal kepada Allah dengan yakin. Makanya ketika bayi lahir, masya Allah, diajarin di kuping kanan, kemudian di komati di kuping kiri, supaya terdengar ketika terlahir ke alam dunia ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, agar supaya menjadi anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah anak yang akan bisa membantu kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Maka dikenalin ketauhidan itu. Kenapa para jemaah sekalian? Ketika lahir kita kenalin, karena pada hakikatnya seluruh arwah kita ini ketika di zaman arwah udah ditanya, kita iman semuanya. Seluruh arwah yang ada di alam dunia ini sebelum dimasukkan ke dalam jasad sudah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena penciptaan jasad dengan ruh ini jaraknya 200 tahun. Menciptakan ruh baru diciptakan apa? Diciptakan jasad kita. Ya. Ini semua ruh manusia ditanya oleh Allah, ya, ditanya alastu bi rabbikum, ya, alastu bi rabbikum, bala syahidna, ya, qalu bala syahidna. Ini seluruh roh ditanya waktu di alam arwah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah kepada seluruh roh. Apa kata roh? Qalu, ya, bala syahidna, ya aku menyaksi, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Ini para jemaah sekalian, ya, ditanya tuh di alam ruh. Nah ketika lahir disinilah manusia, ya, ada yang bertahan, yang mempertahankan keimanan. Makanya tidak imannya seseorang cuma sebentar ketika hidup di alam dunia, ketika hidup di alam dunia saja. Kenapa? Karena ketika meninggal dunia sudah iman lagi, di alam kubur sudah iman lagi, bahkan ketika bangkit dari alam kubur sudah iman lagi. Ini cuma sebentar saja. Ketika di alam ruh manusia semuanya rohnya sudah iman kepada Allah, bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang menyebabkan tidak iman ketika berada di alam dunia ini,
Maka dikasih Al-Quran, diturunkan Rasul ya sebagai pembimbing daripada manusia, ruh-ruh yang sudah iman. Di sini kasih ya utusan Allah, para Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibimbing dengan kitab-kitab, dibimbing dengan para Rasul agar supaya manusia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertahan dengan keimanannya ketika pada zaman arwah itu sendiri. Makanya ada yang iman, ada yang kagak ada tuh. Ini cuma sebentar kalau umur 50 tahun itu dari umur 15 tahun baliknya sampai umur cuma 35 tahun. Kalau dia umur cuma 30 tahun, berarti masa yang dihitung adalah dari 15 sampai 30 berapa? 15 tahun. Nah di situ jadi ketetapan penentu manusia celaka dan tidak celakanya. Kalau dia iman sampai dia meninggal dunia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, masa yang 15 tahun itu para jemaah sekalian, maka dia akan celaka selama-lamanya. Kenapa? Karena ketika dia meninggal dunia, ketika nafas sudah ada di tenggorokan, dia akan iman kembali siapapun orangnya, hatta dia orang kafir, maka dia akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iman sudah diterima sama Allah. Walaupun dia taubat nggak bisa. Kenapa? Karena diterima iman adalah malam yughir. Selagi napasnya, ruhnya belum ada di tenggorokan. Kalau sudah di sini nggak diterima. Walaupun dia nangis bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakalan tempat tinggal dia. Apakah dia tinggal di surganya Allah? Apakah dia tinggal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ menjadi manusia ingin kembali hidup lebih lama lagi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di akhirat ketika bangkit dari alam kubur, mereka semuanya iman. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana wahai Tuhan kami, absarna kami telah melihat ya Allah apa yang dulu dikatakan dalam Al-Quran oleh para nabi-nabi dulu. Wa sami'na dan kami telah mendengar ya Allah. Farji'na kembalikan kami ke alam dunia Allah ya, na'mal solihan kami akan berbuat amal soleh ya Allah. Inna muqinun sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin, namun tidak akan pernah bisa terjadi sudah di akhirat kembali ke alam dunia. Kenapa? Dunianya sudah hancur, sudah kembali dunia ini menjadi alam akhirat, maka nggak akan bisa lagi. Ini para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Makanya sekarang manfaat kita iman kepada Allah. Sekarang manfaat kita iman kepada alam akhirat. Nanti ketika sudah sakaratul maut tidak akan ada gunanya lagi. Nanti ketika itu dibangkitkan dalam kubur maka tidak akan ada gunanya lagi. Makanya sekarang kita pupuk keimanan kita. Ya, kita pupuk keimanan kita, kita pertahankan keimanan kita agar supaya kita selamat. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah nikmat yang paling besar adalah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang besar, yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini adalah kenikmatan bukan hanya untuk umatnya saja, tapi Rasulullah adalah kenikmatan bagi seluruh umat yang lain. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ini pada masyarakat Rasulullah luar biasa ya, karena Rasulullah adalah asul ijad di kulli nikmatin. Rasulullah adalah asal kejadian bagi tiap-tiap makhluk. Adama wa ghairi, bahwa Nabi apa? Rasulullah adalah asul ijad, asal kejadian di kulli makhlukin bagi tiap-tiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adam wa ghairi, baik Nabi Adam wa ghairi dan selain daripada Nabi Adam. Tanpa dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, maka makhluk tidak akan pernah ada. Gak ada makhluk kalau tidak akan dilahirkan baginda Rasulullah SAW. Ini nyatanya bahwa Rasulullah adalah asul ijad di kulli nikmatin, asal kejadian bagi tiap-tiap makhluk. Adam wa ghairi, Nabi Allah Adam wa ghairi dan selain daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Termasuk makhluk yang lain, adanya alam dunia ini, adanya langit, adanya bumi, bahkan seluruh makhluk yang ada alam dunia adalah Rasulullah menjadi asal kejadiannya.
Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad adalah wasitatul uzma lana fi kulli nikmatin. Rasul adalah pelantara yang agung, pelantara yang besar lana buat kita fi kulli nikmatin, pada tiap-tiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dapat nikmat, bisa sekarang kumpul di tempat ini, bisa tertawa kita, bisa makan, bisa minum segala macamnya. Perjalanan ini pelantaranya baginda Rasulullah, tanpa Rasul tidak akan bisa. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, ya abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Wahai hambaku, kata Allah, kau belum bersyukur kepada aku. Wahai hambaku, kau belum bersyukur kepada aku idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Seandainya kau tidak berterima kasih, seandainya kau tidak bersyukur kepada orang yang aku berjalankan nikmat atas kedua tangannya. Siapa itu? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bahwa Rasulullah adalah ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik apanya? Khalqan, bentuknya, wa khuluqan, dan juga akhlak. Enggak ada manusia terganteng dalam dunia ini. Nabi Yusuf ganteng katanya. Nabi Yusuf ganteng, bahkan ketika dikeluarin Nabi Yusuf itu ya, apa? Istri-istri Perdana Menteri ya, yang tadi menyemaukan kepada Zulaikha, masa iya seorang ya istri raja sampai ya terpicut dengan pembantu khodim ya. Ini panjang sekali. Ternyata pas dikeluarin siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam, saking gantengnya ini mereka melihat, kemudian dikasih apa? Dikasih buah, suruh ngiris sampai tangannya kiri tidak kerasa. Saking apa? Melihat bagaimana hebatnya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu baru seperempat daripada ketampanan Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Ya, Rasulullah lebih dari itu, makanya ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik, paling bagus, paling ganteng. Satu, khalqan, bentuknya. Kedua, khuluqan, akhlaknya. Bahkan sampai dipuja dan puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, adalah orang yang punya akhlak yang sangat agung. Ini Rasulullah nggak ada. Rasul itu wajahnya luar biasa. Kalau ibu-ibu pengen putih pakai bedak, kemudian pakai kemerah-merahan deh, juga pakai merah-merahan ada pipinya ya, biar orang lihat tertarik. Rasulullah emang wajahnya seperti itu, karena Rasulullah adalah wajahnya Rasulullah, kulitnya Rasulullah adalah abyad masroban bisbihumratin. Wajah Rasulullah itu adalah putih kemudian dicampur dengan kemerah-merahan. Itu wajah Rasul. Kalau ibu suka pakai merah-merahan, di putih itu pakai merah dan kelihatannya lebih cantik. Wajah Rasulullah adalah abyad masroban bil humrah. Wajahnya putih di dunia itu kemudian dicampur dengan kemerah-merahan. Betapa gantengnya Rasulullah. Maka sahabat Rasulullah tidak pernah bisa memandang bagaimana hebatnya wajah Rasulullah SAW, dan tidak bisa memikirkan bagaimana tampan Rasulullah. Kenapa? Karena wibawanya Rasulullah biasa. Nggak kuat mata sahabat itu memandang khusnul akan wajahnya Rasulullah, karena wibawanya tinggi. Kalau kita kan hobinya aja dipelototin dulu kan ya. Coba kalau kita ganteng ya, itu wibawa. Gara-gara wibawa tinggi bukan berarti nggak bisa mandang. Kenapa? Nggak sanggup mandang daripada wajah Rasulullah, tapi wibawanya Rasulullah tinggi sekali. Ya, ini para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan perayaan Maulid sekaligus acara daripada tasyakuran walimatul arus. Bahkan walimatul arus ini ketika Nabi Allah Adam nikah dengan Hawa, yang menjadi mas kawinnya adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini mas kawinnya baca sholawat. Itu udah gak sabar banget Nabi Adam karena melihat kecantikan Hawa, pengen buru-buru noel-noel, pengen buru-buru merangkul aja. Kata Allah, bentar dulu Adam, kamu harus nikahi dulu dia. Ya, Hawa itu nikahi dulu. Kamu harus mengeluarkan mas kawin. Kemudian mas kawinnya apa? Mas kawinnya baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa Rasulullah. Jadi belum lahir namanya sudah manfaat.
bahkan dijadikan mas kawin, perkawinan antara Nabi Allah Adam dan Hawa. Maka sampai sekarang ada mas kawin, makanya boleh tuh mas kawin, nggak apa-apa. Kalau duit nggak punya, ini nggak punya, tolong mas kawin apa? Kata calon istrinya, udah bang baca 10 aja 10 gitu, saya dengerin, nggak mengapa. Ada nggak begitu? Ada nggak? Mas kawin siapa baca surat Al-Ikhlas 10 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bisa mas kawin seperti itu. Ya, dengan mas kawin 10 baca surat Al-Ikhlas kontan. Itu kontan. Sah. Baca sholawat dulu Rasul. Kata Nabi Adam alaihissalam ketika nikah dengan Hawa. Ini menandakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang sangat adil sekali. Ini pesan buat Tarina, ya. Di dalam pernikahan ini wajib. Kenapa? Karena kata Nabi, irtamisu rizqa bin nikah. Cari rezeki dengan pernikahan. Irtamisu rizqa bin nikah. Cari rezeki dengan pernikahan. Bahkan dalam ayat Al-Quran nyatakan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhimullah min fadlih. Wa ankihul ayyama, dan kawinkanlah oleh kamu, ya, ayyama akan orang-orang yang menyendiri, wassalihina, dan orang-orang yang sudah layak, min imaikum wa min ibadikum wa imaikum, daripada budak-budak kamu dan amat-amat kamu, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika dia fakir maka akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, min fadlihi, daripada karunia-Nya Allah. Bahkan hadis Rasulullah, iltamisu rizqa bin nikah, cari oleh kamu rezeki dengan melalui pernikahan. Nah setelah akad itu udah langsung nambah rezekinya. Yang tadi punya bapak satu jadi 2, benar nggak? Ini kan kerap itu rezeki dari Allah. Yang tadi punya emak satu jadi berapa? Jadi 2, ya. Jadi punya 4 udah tuh. Itu udah harta yang besar. Kenapa? Karena yakin orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya hidupnya akan diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai luput, setiap hari kita doain tuh. Doain orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena tarakud dakwah, ya, di walidayya ini adalah meninggalkan doa kepada orang tua, ini memutuskan daripada aliran rezeki yang datang kepada kita. Maka kalau punya orang tua, alhamdulillah, ya, itu rezeki kita, rahmat kita, keberkahan kita. Makanya orang seganas apapun kalau sama orang tuanya, masya Allah luar biasa, ini pasti akan dikasih keberkahan rezekinya oleh Allah di dunia, pasti, ya, pasti. Kenapa? Salah satu anugerah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan coba-coba kita sampai durhaka sama orang tua, buru-buru minta maaf, buru-buru minta ampun, buru-buru minta, ya, apa namanya, ya, minta ridhonya orang tua kita. Kenapa? Ini bahaya. Kita cinta sama Rasulullah sekarang ini, kita cinta sama Rasulullah, pengen ketemu Rasulullah yang wajahnya nggak ada yang punya, yang akhlak yang nggak ada yang punya, dunia akhirat nggak ada yang punya. Rasulullah akhlaknya. Tapi orang yang durhaka sama orang tua, jangankan mendapat syafaat Rasulullah, melihat wajah Rasul tidak. Kenapa kata Rasul? La yara wajhi, tidak akan melihat kepada wajah. Dalam hadis marfu, salah satu anfasin, 3 kelompok jiwa manusia. Yang pertama al-aqul walidayhi, orang yang durhaka sama orang tua jangan harap bisa melihat bagaimana tampannya wajah Rasulullah SAW. Rasul tidak akan melihat, Rasul tidak akan memandang, dan juga dia tidak akan bisa memandang wajahnya Rasulullah SAW. Ini mandang wajah Rasul adalah kenikmatan yang besar setelah kita memandang zat Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah nanti. Ngapain kita masuk surga tanpa melihat daripada wajahnya Rasulullah SAW? Ini adalah bagian kenikmatan. Ya, jangan harap bisa memandang wajahnya Rasulullah kalau dia durhaka kepada orang tuanya.
Ya, makanya kalau masih ada orang tua, berusaha kita berbuat baik kepadanya. Kalau sudah tidak putus bakti kita kepada orang tua, kita banyak mendoakan, banyak memberikan sedekah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini keramat kita di dunia. Ya. Keramat kita di dunia. Jangan harap hidup kita bisa berkah, jangan harap hidup kita bisa kaya, tentram kalau kita jauh daripada orang tua kita. Mandang wajah orang tua sama juga mandang wajah nabinya. Ini para jemaah sekalian. Ini kehebatan Rasulullah. Ya, nggak bisa orang yang durhaka sama orang melihat wajahnya Rasulullah yang tampan itu nanti. Ya. Kedua, para jemaah sekalian, bahwa dalam pernikahan itu harus bisa naik rezeki dengan izah sholahatin niyah. Kalau sudah baik niatnya. Mana yang pertama? Niatnya ta'abbud, niat ibadah pada Allah. Kawin, niat ibadah. Karena kawin perintah Allah. Ini adalah salah satu ibadah yang memang disukai oleh setiap orang ini. Ya, jangan lagi yang belum kawin, udah kawin juga pengen kawin lagi kan ya. Enggak ada kesempatan namanya, emang bininya galak. Itu laki yang takwa, takut sama bini yang tua. Ini pada mas kalian, ya, bukan takut sama bini sebetulnya. Bininya menakutkan. Nah, ini ya, jangan lagi belum nikah, yang udah nikah pengen lagi, susah weh. Ya Allah, gimana weh caranya? Oke, hati-hati kalau yang belum sama dan jangan atuh, cukup udah ya. Saya juga atuh, ya. Disuruhnya berapa? Disuruhnya 4. Tapi kalau pengen jadi bini yang ahli surga, izinin sama suaminya. Izinin suaminya kawin lagi. Tandanya kalau laku lagi ibu, berarti laki ibu ganteng. Gitu ya. Kita demen, orang lain juga demen berarti kita. Kenapa? Salah satu ciri bidadari surga adalah uroban atroba. Uroban itu bidadari surga nanti ibu. Ini dijelaskan dalam kitab tafsir jalan lain, tafsir As-Sawi, ya. Inna ansha'nahunna in sya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Bahwa bidadari itu selalu bikar itu perawan terus, gak pernah janda-janda. Nah, dipakai perawan lagi, dipakai perawan lagi. Kedua, uroban itu adalah orang yang selalu cinta kepada suaminya. Maka di surga nanti bininya laki itu orang ada yang punya bini paling dikit 70. Kalau banyaknya enggak itu bakal ada yang jutaan bini nanti di zaman.